Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Umi Latifah dari kelas PGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dan media pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran yang akan saya bahas pada saat ini ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, strategi ekspositori klasikal, yang kedua, strategi project based learning, yang ketiga, strategi tanya jawab. Sebelum kita masuk ke dalam strategi pembelajaran tersebut, apa sih yang dimaksud dengan strategi? Strategi pembelajaran adalah bagian yang saling berhubungan dengan yang lain dan tidak lepas dari suatu komponen utama yang dapat mendukung bagaimana metode dalam melakukan suatu aktivitas pembelajaran serta membagikan suatu pengalaman pembelajaran dengan menggunakan media yang canggih seperti teknologi pembelajaran. Kam dalam Lubis menjelaskan bahwa strategi pembelajaran ialah suatu aktivitas belajar yang harus melibatkan oleh dua pihak, yaitu pendidik dan peserta didik, untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dan efektif. Selanjutnya, strategi ekspositori klasikal. Wina Sanjaya mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran ekspositori adalah salah satu di antara strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses bertutur. Materi pembelajaran sengaja diberikan secara langsung. Peran siswa dalam strategi ini adalah menyimak dan mendengarkan materi yang disampaikan guru. Sedangkan Surya Dharma menegaskan pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan. Dalam strategi pembelajaran ekspositori tentunya terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana peserta didik menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, merupakan strategi pembelajaran yang efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai peserta didik cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki untuk belajar sangat terbatas. Yang ketiga, bisa digunakan untuk jumlah peserta didik dan ukuran kelas yang besar. Dan yang keempat, melalui strategi pembelajaran ekspositori, siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran. Juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi. Sedangkan kekurangan pembelajaran ekspositori diantaranya adalah yang pertama, metode pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan strategi lain. Yang kedua, metode ini tidak dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Yang ketiga, metode lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir, gaya komunikasi strategi pembelajaran lebih banyak terjadi satu arah, maka kesempatan untuk mengontrol. Kemudian karakteristik strategi ekspositori. Yang pertama yaitu strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentikannya dengan ceramah.
Yang kedua, biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar, dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Dan yang keempat, strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Selanjutnya, strategi project-based learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Sebagai suatu pembelajaran yang konstruktivis, project-based learning menyediakan pembelajaran dalam situasi problem yang nyata bagi siswa, sehingga dapat melahirkan pengetahuan yang bersifat permanen. Project-based learning dalam konsep Gilbahar dan Tinmaz merupakan suatu model yang dapat mengorganisir proyek-proyek dalam pembelajaran. Project-based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menghendakinya standar isi dalam kurikulumnya. Melalui project-based learning, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab, secara langsung peserta didik dapat melihat berbagai elemen mayor, sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. Selanjutnya, strategi tanya-jawab. Strategi tanya-jawab adalah strategi pembelajaran yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Pada saat yang sama terjadi dialog antara dosen dan mahasiswa. Strategi tanya-jawab mempunyai keistimewaan, yaitu situasi dan kondisi menjadi lebih hidup dan dinamis, karena pembelajar aktif berpikir dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Melatih pembelajar agar berani mengemukakan pendapat secara argumentatif dan bertanggung jawab. Mengetahui perbedaan pendapat antar mahasiswa dan dosen yang dapat membantu ke arah diskusi yang positif. Membangkitkan semangat belajar dan daya saing yang sehat di antara mahasiswa. Dan yang terakhir, dapat mengukur batas kemampuan dan penguasaan mahasiswa terhadap pelajaran yang telah diberikan. Selain keistimewaan, strategi tanya-jawab juga memiliki kelemahan, yaitu pertama, bila terjadi perbedaan pendapat, akan banyak menyita waktu untuk dapat menjurus menyelesaikannya. Bahkan, perbedaan pendapat antar mahasiswa dan dosen dapat menjurus kepada negatif, di mana mahasiswa menyalahkan dosen dan ini besar resikonya. Yang kedua, tidak dapat merangkum bahan pelajaran. Yang ketiga, tanya-jawab dapat menimbulkan penyimpangan daripada pokok persoalan materi pelajaran. Hal ini terjadi jika dosen tidak dapat mengendalikan jawaban atas segala pertanyaan mahasiswa. Dan yang terakhir, tanya-jawab akan dapat membosankan jika yang ditanyakan tidak ada variasi. Pembelajaran strategi tanya-jawab antar siswa merupakan strategi pembelajaran yang bersifat interaktif dan komunikatif. Tujuan pembelajaran strategi tanya-jawab antar siswa untuk membiasakan para siswa bertanya secara ilmiah dengan bahasa baku, melatih para siswa menjawab pertanyaan secara logis, dan menumbuhkan saling kerjasama antar siswa di kelas maupun di luar kelas.
Adapun manfaatnya yaitu siswa terbiasa bertanya secara ilmiah. Kemudian siswa terbiasa menjawab pertanyaan dengan logis dan tumbuh saling kerjasama antar siswa. Setelah selesai membahas mengenai strategi pembelajaran, selanjutnya kita akan masuk pada media pembelajaran. Di sini media pembelajarannya ada dua, yaitu media visual dan juga media audio. Yang pertama yaitu media visual. Secara umum, media visual dikelompokkan menjadi media gambar representasi atau gambar dan foto, diagram yang menunjukkan hubungan antar konsep dan isi materi, peta yang menunjukkan hubungan antar unsur dalam isi materi, dan grafik. Media visual dalam konsep pembelajaran visual dapat berupa gambar, model, benda, atau alat-alat lain yang memberikan peserta didik pengalaman visual yang nyata. Dalam penggunaannya, media visual bertujuan untuk mengenalkan, membentuk, dan memperjelas pemahaman materi yang bersifat abstrak kepada peserta didik, mengembangkan fungsi afektif, dan mendorong kegiatan peserta didik lebih lanjut. Yang kedua, yaitu media audio. Yudi Munadi mengatakan bahwa media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Rudi Susilana dan Cepi Riana bahwa media audio adalah media yang menyampaikan pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengaran. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media audio adalah media yang penggunaannya dengan melibatkan indera pendengaran. Media audio digunakan untuk mempermudah dalam penyajian materi, supaya siswa dapat menyimak dan memahami secara langsung isi materi tanpa harus membaca sambil memahami isi. Media audio memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. Kedua, mampu mengembangkan daya imajinasi pendengar. Ketiga, mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti dari bunyi. Yang keempat, sangat tepat atau cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa. Sedangkan kekurangannya yaitu sifat komunikasi hanya satu arah dan penyajian dengan suara hanya mengandalkan salah satu dari kelima indera. Nah, berikut ini contoh dari media pembelajaran, baik media pembelajaran visual maupun media pembelajaran audio. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.